Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini gue mau kasih tips gimana sih caranya ngukur tegangan keluaran dari kiprok, tapi di motor pengapian yang full DC. Jadi kalau jadi dia sumbernya itu dari aki gitu ya. Jadi kalau ketika akinya dilepas ya mati motornya gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan, ketika akinya drop atau kita mau mengetahui tegangan keluarnya dari kiprok itu kan bingung kan berarti, ya enggak. Sedangkan kalau kita ngukurnya langsung seperti ini aja ketika motor hidup, itu kan nggak akurat gitu. Nah gimana caranya? Gua kasih tahu dulu kali ya. Kalau ini bener-bener full DC gitu. Ini motornya Mio J ya. Pengapiannya jadi full DC. Jadi kalau gue lepas dia pasti mati. Ya, lihat ya teman-teman ya. Temen, ini motornya nggak mau ya, maksudnya pakai ini, padahal akinya kalau diukur dia bagus, cuman kalau ketika kita pakai starter tuh dia nggak mau gitu ya. Jadi gua harus selah dulu ya teman-teman, ntar ya. Oke teman-teman, ini motornya udah nyala. Ini gue coba lepas kutub positifnya ya. Dia motornya pasti akan mati karena ini full DC. Ingat teman-teman, ketika ngelepas di plus, usahakan jangan menyentuh obengnya, jangan menyentuh di min karena akan menimbulkan percikan dan berbahaya buat teman-teman. Jadi keep safety ya teman-teman ya. Ya, ini akan gue lepas, motornya akan mati. Sih teman-teman, mati motornya. Nah, gimana jadi caranya ngukurnya, sedangkan akinya aja udah nggak bagus gitu. Ini kalau diukur sebenarnya mungkin masih ada di tegangan 11 atau 12 mungkin. Nih, cek ya. Over sekali cahayanya. Di sini. Lihat nggak teman-teman? Mana dia? Tuh, ya kan masih 12. Cuman ini kalau teman-teman patokan yang ngukurnya pakai multitester doang 12 itu nggak bisa. Dia ada alat yang untuk ngukur kapasitas si akinya itu beneran drop apa bagus gitu. Nah ini walaupun 12 volt tapi dia akinya itu udah jelek karena nggak bisa nampung lagi teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita ngetesnya itu pakai elko atau kapasitor. Elko nya berapa? Di sini gue pakai yang 50 volt. Ya udah ini nih 50 volt 10.000 mikrofarad. Nah teman-teman bisa pakai yang
25 volt juga nggak apa-apa, nggak harus yang 50 volt. Terus yang di bawah 10.000 mikrofarad juga nggak apa-apa, karena kan hanya untuk ngetes saja gitu teman-teman ya. Jadi patokannya bisa 25 volt, bisa 50 volt. Intinya jangan sampai lebih kecil daripada tegangan yang dikeluarkan sama kiproknya. Kiprok kan ngeluarin sampai sekitar 14 volt, jangan di bawah itu gitu. Kalau 25 atau 50 kan masih di atasnya, jadi masih aman gitu. Untuk mikrofaradnya ya 10.000 atau di bawahnya sampai di kisaran 5.000 mungkin ya, itu teman-teman. Nah caranya gimana? Jadi ini kan ada ini ada kutub negatif dan sininya ini yang positif. Sorry ya kabelnya hitam karena memang adanya yang hitam itu. Ini negatif. Nah negatifnya itu pasangnya belakangan, jadi positif duluan ya teman-teman ya gitu. Positifnya gimana? Ini dililitin aja di kabel di kabel plusnya ini teman-teman. Sampingnya aja nggak apa-apa teman-teman. Ya. Nah, gitu teman-teman. Intinya dia ke connect sama kabel yang plusnya gitu. Nah terus kita baut di terminal plusnya aki. Cuman jangan terlalu kencang karena nanti kan kita mau cabut lagi gitu. Jadi bukan pengganti. Jadi si kapasitor ini kan bisa menampung sumber yang dihasilkan dari kiprok tadi gitu. Jadi dia pengganti akinya sesaat gitu. Nah untuk minusnya, kalau kapasitor baru dia biasanya elko baru dia biasanya menghasilkan apa namanya, ada percikan biasanya kalau kita ke body gitu. Nah itu jangan kaget deh teman-teman gitu. Kadang ada, kadang enggak, tapi biasanya ada. Nah tuh ada tuh, tadi ada bunyinya, cuman walaupun dikit itu teman-teman ya. Yang ini langsung dipasang kita ke terminal minus akinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini udah seperti ini ya teman-teman. Sorry, gua rubah angle-nya biar teman-teman bisa kelihatan. Coknya gua tutup dulu kali ya. Ini gua starter teman-teman. Nggak kuat, jadi kita engkol aja dulu. Berarti ini akinya ngedropnya parah teman-teman. Oke, berubah lagi yang jelas teman-teman. Nah
setelah nyala seperti ini, kita tinggal lepasin baut plus yang di terminal akinya ya teman-teman ya. Lihat ya, motornya nggak akan mati karena ada kapasitornya, dan kita bisa langsung tes berapa gitu tegangannya. Lihat teman-teman ya, tanpa aki dengan menggunakan kapasitor dia bisa tetap nyala gitu teman-teman ya. Nah ini kesempatan kita untuk mengukur tegangan keluaran dari si kiprok berapa gitu. Lihat ya teman-teman, fokus ya. Lihat ya teman-teman, itu probe-nya udah ke negatif, ini yang ke positif. Ini ya teman-teman. Nah 13. Nah multitester ini udah pernah gue kalibrasi ya. Nah di sini yang Vmin itu harus +1, jadi ini mestinya 14. Jadi normal ya teman-teman ya, gitu teman-teman, ini normal. Maksudnya tegangan pengisian atau keluarannya dari si kiprok itu aman, tegangan pengisiannya gitu teman-teman ya. Jadi fix yang ada masalah yaitu dari akinya gitu teman-teman. Kita cek si aki. Nah, lihat akinya tetap 12 volt, tapi dia nggak bisa ngangkat untuk starter. Jadi teman-teman jangan tertipu gitu ya teman-teman ya, jangan tertipu. Akinya masih 12 volt kok, tapi kok nggak mau gitu ya. Jadi kalau untuk hanya voltase dia tidak menentukan bagus atau tidaknya gitu teman-teman. Dan mestinya pun kalau yang bagus itu paling enggak dia 13, ada yang di 12 juga bagus, cuman menggunakan alat ukur yang lain untuk mengukurnya gitu teman-teman ya. Nanti gue kasih tahu deh alat ukurnya yang untuk mengukur si aki ini gitu, masih mampu apa enggaknya gitu. Jadi ibarat baterai itu baterai di HP itu, nah dia 100% apa enggaknya gitu kan, kelihatan tuh barnya. Nah itu ada alatnya, ada alat ukurnya gitu. Kalau cuma tegangan ya tegangannya bagus, cuman ternyata dia nggak mampu untuk menghidupkan starter gitu. Dan dia nggak mampu lagi untuk menerima atau untuk dicas gitu teman-teman. Paling bertahannya hanya sehari atau 2 hari, habis itu dia drop lagi gitu teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman ya dari gua. Intinya pakai elko atau kapasitor ya, carinya yang elko yang 50 volt DC atau 25 volt DC gitu teman-teman. Gua matiin dulu ya teman-teman. Jadi ini bisa berfungsi juga sebenarnya kalau teman-teman lagi dalam keadaan darurat, misalkan kalau lagi di jalan, sebenarnya bisa ini buat simpenan gitu teman-teman. Jadi kalau ketika akinya benar-benar mati ya bisa pakai si elko ini tadi gitu teman-teman untuk penggantinya si aki. Karena motor ini benar-benar pure
tanpa aki dia nggak bisa nyala. Itu yang bahaya sih teman-teman. Oke. Cukup sekian dari gue teman-teman, tipsnya mungkin berguna buat teman-teman yang lain. Gue butuh saran, komen lu, gue butuh like, subscribe lu juga. Tapi yang paling penting sih subscribe dan komen. Tolong komen di bawah apa kurangnya dan apa yang pengen lu bahas. Oh iya, kali ini memang agak beda dari sebelumnya. Motor gue yang biasanya kan gue pakai ini ya, Piser gitu ya, oprek yang itulah gitu. Nah, sebenarnya kalau ini bukan berdasarkan karena motornya Matic. Jadi gua mau bahasnya yang motor, kan ada juga Piser yang DC gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi solusinya bisa ngeceknya menggunakan elko, kapasitor untuk pengisiannya, dan juga berguna kalau akinya teman-teman drop di jalan. Jadi bisa pakai elko itu. Oke, penggantinya sesaat teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.